Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Profesi Kependidikan, kelas PGSD Reguler D 2020, yang beranggotakan saya sendiri Dina Aulia dan dua rekan saya yang bernama Pilka Desi Anakampun dan Kristi Ameliana Purba. Di sini, di tugas proyek ini, kami akan menjelaskan materi mengenai pentingnya profesionalisasi guru dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya, seorang guru harus benar-benar profesional. Profesionalisasi guru menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Profesionalisasi guru bukan sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen, tetapi lebih merupakan sikap pengembangan profesionalisasi lebih dari seorang teknisi, bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi, tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. Untuk itu, dalam menjalankan profesionalisasinya, mungkin ada beberapa permasalahan yang akan dialami baik oleh guru maupun oleh siswa. Nah, di sini kami akan menjelaskan berbagai permasalahan tersebut dan bagaimana solusinya. Saya Ameliana Purba dari PGSD Reguler D dengan nomor NIM 1203111095. Di sini saya akan membahas mengenai solusi dan pembahasan permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar bagi guru. Secara umum, ada beberapa permasalahan yang dari dulu hingga sekarang masih menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan oleh seorang pendidik atau guru. Banyak pendidik yang masih belum bisa mengatasi permasalahan tersebut. Berikut beberapa permasalahan yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah permasalahan dalam menyiapkan bahan pelajaran. Dalam hal ini, guru seringkali menyepelekan dalam penyiapan bahan pelajaran. Padahal, bahan pelajaran merupakan salah satu hal paling penting untuk kelancaran proses belajar mengajar. Kebanyakan guru belum memahami perkembangan zaman, sehingga seringkali membuat bahan ajar yang sudah sering dipakai kurang berinovasi dan kurang kreatif. Hal ini membuat siswa tidak memiliki pengalaman belajar yang lebih luas. Dalam kasus ini, seorang guru harus mampu menyiasati. Guru harus mampu membuat inovasi baru dalam menyiapkan bahan pelajaran. Dengan begitu, siswa akan lebih tertarik dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Permasalahan yang kedua adalah kegiatan mengajar yang kurang menarik. Sekarang ini, perilaku dan sikap siswa dalam menerima pelajaran sangat berbeda dengan siswa pada zaman dahulu. Siswa sekarang jauh lebih aktif dan pintar. Tidak jarang mereka itu sudah mengetahui banyak tentang materi yang akan dipelajari sebelum materi itu disampaikan oleh gurunya. Karena mereka mendapatkan informasi dari internet atau yang sering kita tahu itu adalah Google. Karena memudahkan akses mendapatkan berbagai informasi, guru yang kurang kreatif pasti akan dalam mengkondisikan kegiatan belajar mengajar tentunya akan merasa kebingungan dan lebih kewalahan. Terlebih lagi bila guru tersebut adalah seorang yang gaptek atau gagap teknologi. Tentunya membuat kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan karakteristik siswa pada masa kini akan menjadi kesulitan tersendiri. Lalu permasalahan yang ketiga adalah metode belajar yang tidak tepat. Kedua masalah di atas akan sedikit tertolong bila guru mampu membuat metode belajar yang lebih baik. Artinya, guru mampu menggerakkan siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan metode yang tepat dan sesuai. Dalam memilih metode, tentunya guru harus bisa memahami karakteristik siswanya. Setelah itu, guru baru bisa menentukan metode apa yang cocok untuk diterapkan dalam kelas tersebut. Tetapi, banyak guru yang dalam pembuatan RPP-nya itu hanya sebatas menyalin RPP yang telah ada sebelumnya. Sehingga metode yang diterapkan pun masih metode zaman dulu. Tentu saja sangat berbeda dengan karakteristik siswa saat ini. Lalu masalah yang terakhir adalah masalah pribadi yang dihadapi oleh guru. Guru seringkali terbawa emosi akan permasalahan pribadinya yang terjadi di rumah. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi kurang efektif karena kurangnya interaksi baik dari guru. Dampak dari hal ini adalah siswa dibiarkan belajar sesuka hatinya, tanpa ada pengawasan yang khusus dari guru. Selain itu, tak jarang guru memperlihatkan perlakuan yang tidak semestinya pada siswa. Tentunya hal ini sangat mengganggu proses belajar mengajar.
Siswa sangat dirugikan dalam kondisi seperti ini, karena hak siswa adalah mendapatkan ilmu yang baik dari gurunya. Namun bila guru bersikap seperti itu, maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik kan? Oleh karena itu, dibutuhkan oleh keprofesionalan seorang guru. Dan dari permasalahan-permasalahan di atas, ada solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Yaitu solusinya yang pertama, untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, guru harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman dan mampu mengimbanginya. Hal ini akan membuat beban guru semakin berat jika guru tidak bisa mengimbangi teknologi yang ada dengan yang sekarang. Guru juga harus membimbing seorang siswa dalam proses belajarnya. Guru harus mampu menguasai materi yang akan diajarkan, dan guru harus mampu berinovasi serta berpikir kreatif dalam merancang dan mempersiapkan pembelajaran, baik metode, model, maupun media pembelajaran yang digunakan. Harus mampu dan tepat guna bagi siswanya. Hal ini akan terjadi bila guru mempunyai banyak literatur yang bisa menambah pengalamannya dalam dunia pendidikan, khususnya dalam hal mengajar. Menjadi motivator yang hebat bagi siswanya merupakan salah satu langkah untuk membuat pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Karena pemberian motivasi akan sangat berpengaruh terhadap psikologi siswa. Hal ini akan membantu siswa memiliki keinginan untuk yang lebih kuat untuk belajar dan lebih mengerti apa yang akan disampaikan gurunya, karena pembelajaran yang diberikan gurunya menjadi menarik, yang membuatnya akan bisa lebih berapresiasi. Lalu, dengan hal ini diharapkan guru juga membangkitkan kesadaran akan tugas dan kewajibannya dan semakin berat. Untuk itu, permasalahan seperti ini sudah pernah diatasi oleh pemerintah dengan memberikan apresiasi yang lebih kepada guru, sehingga guru bisa lebih memahami apa kewajiban dan haknya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai permasalahan serta pembahasan permasalahan yang dihadapi oleh seorang guru. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman-teman saya yang lain. Terima kasih. Nama saya Pilka Desiana Ampun dengan NIM 1203111135. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar bagi siswa. Permasalahan yang pertama yaitu permasalahan dalam keterampilan akademik, di mana keadaan siswa yang diperkirakan memiliki kemampuan intelijensi yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Permasalahan yang kedua yaitu permasalahan keterampilan dalam belajar, di mana keadaan siswa yang memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajar yang amat tinggi. Keterampilan dalam belajar bisa menunjang prestasi belajar siswa, karena siswa akan lebih banyak mendapatkan ilmu pengetahuan tambahan dari proses pembelajaran yang semestinya. Permasalahan yang ketiga yaitu di mana siswa sangat lambat dalam belajar. Keadaan siswa yang memiliki akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Sebenarnya, setiap siswa mempunyai akal yang sama, tetapi kemampuan siswa yang satu dengan siswa yang lain sangatlah berbeda-beda. Permasalahan yang keempat yaitu kurangnya motivasi dalam belajar, di mana keadaan siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, mereka seolah-olah tampak jera dan sangat malas. Hal ini dapat disebabkan dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan pergaulan anak. Jika lingkungan anak-anak sejak kecil diberi semangat belajar yang tinggi, motivasi belajar yang tinggi, pastinya siswa tersebut akan bisa termotivasi untuk menjadi anak yang pintar. Namun sebaliknya, berkurangnya motivasi belajar siswa bisa mempengaruhi proses belajar dan akhirnya menjadi salah satu dari sekian banyak masalah-masalah dalam pembelajaran. Permasalahan yang kelima yaitu sikap siswa dan kebiasaan buruk dalam belajar, di mana kondisi siswa yang kegiatan atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan yang seharusnya, seperti
suka menunda-nunda tugas, mengulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahuinya, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian dari saya mengenai permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar bagi siswa. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana solusi dari permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar yang dialami oleh siswa. Solusi yang pertama adalah pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok siswa yang mengalami masalah-masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses dan hasil belajar siswa. Untuk solusi yang kedua yaitu program pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang siswa yang sangat cepat dalam belajar. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Guru bidang studi, guru pembimbing, dan staf sekolah lainnya berkewajiban memantau siswa meningkatkan motivasi dalam belajar. Selain salah satunya dengan cara menyesuaikan pengajaran dengan bakat, minat, dan kemampuan. Peningkatan motivasi belajar sangatlah penting untuk diberikan kepada semua siswa. Hal ini bisa memberikan semangat belajar yang tinggi bagi semua siswa dalam hal mengeluarkan semua bakat dan minat untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki secara individu maupun secara kelompok. Solusi yang keempat adalah pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Setiap siswa diharapkan menerapkan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif karena prestasi belajar yang baik diperoleh melalui usaha atau kerja keras. Kebiasaan belajar yang baik sangat menunjang dalam segala aspek pembelajaran siswa. Ketika siswa sudah melaksanakan hal-hal yang baik, mulai dari pengembangan sikap sesuai hal yang sudah ditetapkan dan adanya tanggung jawab bersama. Selanjutnya, solusi yang terakhir adalah layanan konseling individual. Seperti yang kita ketahui, dalam hubungan tatap muka antara konselor dengan klien atau siswa, pada kegiatan konseling diupayakan adanya pengentasan masalah-masalah klien yang telah disampaikan pada konselor. Sebagai seorang konselor, sebaiknya bisa mengatasi masalah itu dari proses atau sebab yang mempengaruhi adanya hal-hal yang bisa menyebabkan masalah-masalah pembelajaran. Adanya masalah itu pasti juga adanya sebab yang mempengaruhinya. Tentu saja, maka layanan konseling diberikan kepada setiap siswa yang merasa dirinya kurang dalam aspek-aspek yang ada pada proses pembelajaran di sekolah ataupun pada dirinya sendiri. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan dari saya, maka berakhirlah video atau tugas proyek yang kami sampaikan. Jadi kita dapat tarik kesimpulan bahwa peran guru dalam proses kemajuan pendidikan sangatlah penting. Guru merupakan salah satu faktor bagi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas, tidak hanya dari sisi intelektualitas saja, melainkan juga dari tata cara berperilaku dalam masyarakat atau norma. Oleh karena itu, tugas yang diemban oleh seorang guru tidaklah mudah. Guru yang baik harus mengerti dan paham tentang hakikat sejati seorang guru. Hakikat guru dapat kita pelajari dari definisi atau pengertian dari istilah guru itu sendiri. Karena pentingnya guru dalam membentuk kualitas bangsa, maka guru harus memiliki kualitas akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Oke, cukup sekian yang dapat kelompok kami, kelompok 11 sampaikan. Bila ada kesalahan dalam penyampaian kata, kami memohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.